Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Salam sehat selalu ya. Saya Pang Tokjen. Pada kali ini saya akan membahas IPO Hunter PT Asia Pramulya Tbk dengan kode ASPR. Seperti biasa, sharing IPO Hunter saya bagi 3 bagian. Yang pertama adalah detail IPO, kedua adalah profil dari emiten, dan yang terakhir adalah analisa fundamental dan valuasi. Aspira kegiatan utama adalah bergerak dalam bidang industri barang dari plastik untuk pengemasan. Masa penawaran awal atau book building tanggal 23 sampai 25 Juni 2025. Penawaran umum perdana saham atau offering tanggal 2 sampai 7 Juli, mulai besok ya. Listing di bursa tanggal 9 Juli. Sebagai penjamin pelaksana emisi efek atau lead underwriter adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Dengan kesanggupan penuh, full commitment. ASPR ini berencana menawarkan saham baru maksimal 812 juta lembar atau 29,94% dari modal saham yang ditempatkan dan store penuh. Nilai nominal Rp25 per lembar dengan harga penawaran kisaran 118 sampai Rp124 per lembar. Dana IPO yang akan diraup maksimal Rp101 miliar. Ya. Komposisi pemegang saham sebelum IPO adalah Bapak Alekio menguasai 68%, Susan Juwono 29%, dan Ricky Winoto 3%. Kemudian masuk masyarakat saham baru sebanyak 812 juta lembar atau 29,94%. Sehingga Bapak Alexio kepemilikannya turun terdilusi dari 68% menjadi 47,64%. Rencana penggunaan dana 50% untuk pembelian mesin untuk segmen market kemasan minuman, kemasan makanan, kemasan cat, dan kemasan lainnya seperti kosmetik, kimia, farmasi, dan lain-lain, serta support utility. Ini adalah nama-nama mesin ya Bapak Ibu yang akan dibeli. Ya, kebanyakan penjual adalah tidak afiliasi. Ya, ada berapa ini? 10 mesin ya, kurang lebih ya. Kurang lebih 10 mesin untuk ditempatkan di pabrik Surabaya dan Pasuruan ya. Mesin-mesin yang dibeli itu fungsinya untuk toples kemasan makanan, kemasan cat, untuk galon air AMDK, botol PET AMDK, botol kemasan minyak goreng, kemudian kemasan untuk kosmetik dan farmasi, ya. Timelinenya mulai beroperasi mesin-mesin tersebut September 2025 sampai Januari 2026. Ya, jadi kontribusi secara 100% penuh di 2026. Yang 2025 cuman menikmati mungkin 3 bulan ya mulai beroperasinya. Sisanya sisanya yaitu sekitar 50% untuk modal kerja ya. Jadi di sini tujuannya adalah bagus, tidak ada untuk yang bayar utang ya. Bahan baku yang dipakai seperti PET ya, polyethylene terephthalate, kemudian PP, polipropilin, HDPE, high density polyethylene, LDPE, low density polyethylene, pewarna, sama aditif. Ya. Preform itu barang setengah jadi yang akan nantinya melewati proses blowing dan menjadi produk jadi seperti botol dan toples. Ya. Preform itu produk setengah jadi dari botol dan toples. Ya.
Dia juga membuat ASPR ini juga membuat tray telur ya dari plastik itu. Pembatasan seperti biasa. Sekarang ke PT ASPR ini didirikan Juli 91 ya di Surabaya ya. Jadi ini perusahaan Surabaya, perusahaan manufaktur kemasan plastik ya. Jadi ini pabrik ya, pabrik ya di Raya Kedung Asem, Kedung Baru ya, Kecamatan Rungkut. Mempunyai dua pabrik di Pasuruan ya. Plan yang kedua di Pasuruan ya, plan yang pertama di Rungkut ya. Semua produk untuk konsumsi dalam negeri ya. ASPR bergerak di bidang industri barang dari plastik, sedangkan anak usaha bergerak di bidang perdagangan eceran pembungkus dari plastik. Ya. Di Surabaya pabriknya ada 23 mesin injection dengan kapasitas 7.400 metrik ton dan 24 unit mesin blow dengan kapasitas 6.600 metrik ton. Sedang di Pasuruan ada 3 mesin injection, kapasitasnya 4.000, hampir separuh. Kemudian dilengkapi dengan 4 unit mesin robot IML, in-mold labeling, alat pemasang tutup, dan alat lipat tutup. Ya, juga terdapat 3 unit mesin blow di Pasuruan, ya, kapasitas 2.400 MT, ya, hampir separuh dari yang di Surabaya. Pada tahun 2024, tingkat utilisasi pabrik di Surabaya untuk injeksinya 88%, cukup tinggi. Mesin blow 69%, sedangkan di pabrik Pasuruan, utilisasinya mesin injection sudah 92%, mesin blow 84% ya. Jadi memang ini butuh mesin ya, karena utilitasnya sudah cukup tinggi. Ya. Jadi ASPR punya dua pabrik di Surabaya dan Pasuruan ya. Kapasitas di Pasuruan tuh hampir separuh dari yang di Surabaya. Masing-masing tingkat utilisasinya cukup tinggi ya. Eh, Secara keseluruhan produk yang dihasilkan Persron adalah rigid plastik kemasan. Jadi kemasan plastik yang rigid, yang keras ya. Bukan seperti plastik kemasan rokok itu bukan ya. Itu enggak rigid, ini botol ya. Berbahan PET, PP, HDPE dan LDPE ya. Jadi bahan bakunya ada 4 itu ya. Itu bahan baku utama ya. Untuk PET ya. Ini contoh produk yang menggunakan PET, bahan baku PET itu seperti toples, kue, botol minyak, goreng, botol perisa, ya, botol-botolan. Sedangkan yang HDPE, produknya itu seperti tutup botol kemasan minuman, terus tray telur, ya. Kalau LDPE itu produknya seperti tutup botol minyak goreng, tutup PET can kemasan makanan. Kalau pipi itu produknya seperti kemasan cat, ember, margarin, galon, tutup ember, tin bol makanan, tutup botol dan kaleng ya. Itu bahan bakunya pipi, polipropilin. Produk-produk yang dihasilkan oleh Perseroan itu terbagi dalam beberapa jenis. Ya, yang pertama itu kemasan AMDK, galon itu ya. Terus kemasan Horeca dari PET, dari botol toples ini ya. Kemudian kemasan biskuit ya ini bahan bakunya PET ya, terus kemasan sambal dan bahan baku PET juga ya, kemudian kemasan kosmetik ini ya dari PET juga bahan bakunya, kemudian farmasi juga dari PET ya bahan bakunya, kemasan cat dari PP ya, ya ini kemasan kimia dari bahan bakunya PET ya, Jirigen ya, tumbler, botol prostek dan lain-lain ya, deterjen itu. Kemasan uli juga ya dari PET ya, uli.
perlengkapan peternakan, tray telur ya, tray telur. Ini dari bahan bakunya PP, HDPE ya, dan lainnya. Ini produk-produknya. Karyawan total ada 153 orang, yang tetap 114 orang, yang tidak tetap 29 orang. Pelanggan-pelanggannya seperti Nippon Paint, pabrik cat, Wong Koko, ya, minuman itu ya, terus Faber-Castell, ya, pensiun warna, klub, ya, klub, klub galon klub itu ya, AMDK, orang tua, ya, terus kemudian ada Mikatasa Agung, pabrik apa itu, apa itu, plaster ya, Solasi, Konimek, ya, obat-obatan, farmasi, dua kelinci, kacang ya, mungkin ada toples, Sinarmas, Indofood, Greenfield, ya, susu itu ya, Jacobis, biskuit ya, kemudian ada Bumi Food, Sekar Bumi ya, aneka AIM biskuit ya, Agit, Uli ya, cukup terkenal pelanggannya. Milestone 91 personel berdiri, 2024 peresmian pabrik plan yang kedua di Pasuruan ya. 2024 itu mulai di Pasuruan. Persaingan cukup ketat ya. Ada Indopolis Wakarsa Industri, IPOL ya, ini di Prospektus ada ini kemasan ya, baik plastik, kertas, karton ya, Suparma, Pancabudi, cuman saya nggak begitu setuju ya, karena plastik masa dibandingkan dengan karton kertas ya, ini saya bandingkan dengan BRNA ya, yang mirip-mirip ya, plastik. Dalam daftar perusahaan dengan penjualan terbesar sektor ini, HSBM menempati urutan ke-13 ya, sebesar penjualan 209 miliar. Pangsa pasar cuma 1% ya, jadi ini perusahaan kecil ya, pangsa pasar cuma 1% ya. Ini adalah daftar ya, pesaing-pesaing kemasan ya, kemasan ya. Yang paling tinggi pangsa pasarnya itu ada di PBID, Pancabudi Idaman Tbk, 21%. Ini dari 19 perusahaan ya, 19 perusahaan yang listed di bursa ya. Tria Sentosa juga ada 14%, IPOL 13%, Suparmas 11%, KDSI 8%, dan lain-lain ya. BRNA ini 0,42%, Aspira 1,14% ya. Paperrock 0,58, EPAC, EPAC, Mega Lestari 0,55, Masterprint, PTMR 0,5%, Berlina 0,42%, eShip, Sinergi Inti Plastindo 0,25, Fajar Surya 0,03. Ini dilihat dari penjualan kuartal ketiga tahun 2024 ya. Risiko utama adalah persaingan usaha ya, persaingan usaha. Juga risiko ketersediaan bahan baku ya. Bahan bakunya yang kebanyakan pakai harga dunia ya, biji plastik ya, terkait juga dengan harga minyak mentah. Untuk bahan baku PET, pemasok dalam negeri 6 perusahaan, pemasok luar negeri 6 perusahaan. Polipropilin blok, pemasok dalam negeri 6 perusahaan, pemasok luar negeri 8. LDPE, pemasok dalam negeri 6, pemasok luar negeri 1. Ya. Alexio, salah satu pemegang saham, menduduki komisaris utama. Ya, Ricky Winoto, direktur utama. Ya, ini adalah Alexio, komisaris utama, umur 70 tahun, WNI. Ya, menjabat beberapa jabatan dari beberapa perusahaan. Alexio, Yunita Yuwono, usia 40, ya, Yunita, perempuan, lulusan Universitas Ciputra,
pengalaman nggak begitu banyak ya. Kemudian komisaris independen Adi Putra Setio Pribadi, umur 41 tahun. Direktur utama ini orang yang menjalankan perusahaan Bapak Riki Winoto, umur 47 tahun, sarjana teknik dari Ubaya tahun 98, usia 47 ya. Ini juga pengalaman juga nggak begitu banyak. Ya, kebanyakan beliau bekerja di PT Asia Pramulya, ya, ya, ASPR ini sejak tahun 2002. Ya, berarti sudah 23 tahun. Direktur berikutnya Pak Romanus Marstan, umur 46 tahun, lulusan Petra Manajemen. Ya, ini pernah jadi marketing, ini backgroundnya marketing ini ya. Sinar Abadi Rungkut ini kalau nggak salah itu trafo ya di Rungkut ini. Ya, kemudian tahun 2007 mulai bergabung dengan PT Asia Pramulya. Berikutnya Pak Arif, Direktur, usia 30 tahun, muda sekali. Ya, Universitas Kristen Maranatha, akuntansi. Ya, ini backgroundnya kebanyakan akuntan publik ya. Terdapat hubungan kekeluargaan, di mana Alexio merupakan ayah dari Yunita Yuwono. Ya, Yunita Yuwono ini komisaris. Bapak Alexio adalah komisaris utama. Dan Susan Yuwono, ya, ini pemegang saham. Serta Romanus Marstan, Direktur, itu suami dari Susan Yuwono, pemegang saham. Ya, jadi suami dari Susan Yuwono, pemegang saham. Segmen operasi, sumber pendapatan perseroan berasal dari kemasan makanan senilai 76 miliar rupiah, kemasan minuman 86 miliar rupiah, dan yang lainnya kemasan cat 30 dan lainnya 18. Jadi produk utama dari ASPR adalah kemasan makanan dan minuman ya. Kalau digabung sekitar 160 miliar ya, cukup material ya dari total pendapatan 209 miliar ya. Asetnya juga sama, aset kemasan makanan tuh 88 miliar, minuman 100 miliar, total aset 240 miliar. Yang lain sedikit. Bank kreditur, Bank Mandiri, BCA sama Bank DBS Indonesia. Total aset 242 miliar rupiah ya. Perusahaan skala menengah ya. Porsi aktiva tetap 147 miliar ya. Sedangkan persediaan 51 miliar. Ini dua pos penting yang cukup besar. Tambang yang tadi ya sudah. Ekuitas laba yang ditahan itu sekitar ya 16 miliaran ya, 16 miliaran laba yang ditahan. Pendapatan 200 miliar turun dari tahun 2023, 232 miliar. Laba bruto mengalami kenaikan tipis ya, dan menjadi 49 miliar dari 45 miliar. Laba sebelum pajak turun dari 10 miliar jadi 7 miliar, laba bersih turun dari 8 miliar menjadi 5 miliar. Ya. Jumlah lembar saham yang ditempatkan store penuh setelah IPO 2,7 miliar lembar. Ya. Harga IPO 118 sampai 124 rupiah per lembar, nominal 25 rupiah. Dana yang diraup asumsi biaya emisi 4%, nilai tengahnya 95 miliar rupiah. Ya, angka ini mewakili 39% dari total aset, masih wajar. Namun 130% dari total ekuitas. Nah, ini yang saya nggak suka. Ya, dana yang diraup jauh di atas ekuitas. Ekuitasnya per 2024 itu tercatat 73 miliar, tetapi dana yang diraup sekitar
95 miliar ya. Penggunaan dana cukup bagus, 50% untuk pembelian mesin, 50% untuk modal kerja, tidak ada untuk bayar utang. Usia perusahaan ini 33 tahun, di Surabaya kan, ini saya salah menulis, di Surabaya 33 tahun. Ya, pabrik ada 2, Surabaya dan Pasuruan. Utility pemakaian pabrik sudah cukup tinggi, ya. Bahan bakunya kebanyakan memakai harga quotation dolar, ya, meskipun dirupiahkan. Ya, bahan bakunya adalah PET, PP, HDPE, dan LDPE. Ya, ini ada perusahaan kemasan plastik rigid yang keras ya, botol, jerigen ya. Untuk tahun 2023 sebagai pembanding ya, GPM-nya 8%. Waduh, gross profit 8% sudah jelek sekali menurut saya. Ini perusahaan manufaktur. OPM 0%, NPM 2%, ya, ROE 0%, ya, jelek 2023. Kita lihat 2024, GPM-nya ada kenaikan 23%, ya, ada ekspansi ya, menjadi 23%. OPN 8%, saya nggak puas ya, karena turun jauh dari GPM 23%, NPM 2% buruk, ROE 7%, saya kurang tinggi ya, mepet dengan inflasi plus deposito. DER-nya wah 238,6% ya, tinggi sekali. ICR 2 kali moderat, DSCR 1,7 kali moderat. Jadi saya menilai perusahaan ini fundamentalnya buruk ya, maaf ya, buruk karena margin-marginnya sangat tertekan ya, apalagi perusahaannya kelas menengah ya. Untuk laba bersih tahun 2024 tercatat 5 miliar. Saya perkirakan tahun 2025 bisa melonjak jadi 10 miliar ya. Ini sudah optimis ini ya. Optimis melihat penggunaan dananya yang cukup bagus, utilisasinya tinggi, jadi kemungkinan langsung bisa running ya. Pendapatan bisa melonjak cukup bagus 30%-an, sehingga net profit saya perkirakan 2000, ini 2006 ya, saya bikin 2006 ya, itu bisa 2 kali lipat dari 2004 ya. Kenapa 2006? Karena saya ingin melihat efek dari eh, pembelian mesin itu ya, sehingga EPS-nya ketemu Rp4 dan PER-nya 2026, ini saya tulis ya, 2026 PER-nya 32 kali sampai 34 kali ya, super mahal ya. Book value-nya Rp62 sehingga PBV-nya 1,9 sampai 2 kali. Ya, ini saya nilai valuasinya mahal, fundamental buruk, saya nggak rated. Ya, ini adalah perbandingan dengan Berlina. Ya, Berlina DER-nya lebih rendah, 136%, ASPR 236%, OPM Berlina 3%, ASPR 8%. Berlina tahun 2024 rugi, ASPR masih untung 5 miliar. Ya. PBV Berlina 0,66. Berlina itu perusahaan lama ya. ASPR hampir 2 kali, jauh ya. Premiumnya sangat premium. PI-nya Berlina cuma 14 kali, sedangkan SPR 30-an kali. Ya, jadi saya nggak tertarik saham ini. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Saya minta maaf jika ada sedikit kekurangan salah ketik, ya, atau tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya minta maaf. Ya, salam sehat selalu. Saya akhiri, dan kalau ada pertanyaan jangan sungkan DM saya. Ya, selamat siang. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati.